Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa kembali di channel Iman Salman 45 ya. Nah, pada kali ini kita akan bahas soal simulasi OSN 2022. Yang mana soal ini menurut informasi ini adalah soal OSK ya, KSN ya, Kabupaten tahun kemarin 2021. Kita bahas ya, yang bisa dibahas ya. Saya bahas yang bisa-bisanya saja, yang nggak bisanya ya nggak usah dibahas. Ini apakah jelas atau kurang jelas? Nah, segini ya. Oke, bahas dulu lah. Senyawa formaldehid direaksikan dengan metil magnesium bromida dan kemudian dihidrolisa dalam suasana asam, maka produk yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah titik-titik ya. Nah, ini metil magnesium bromida ya. Ini reaksi Grignard ya. Nah, berarti apa ini? Kunci dulu. CH3 MgBr ya. Ini Grignard. Nah, ini formaldehid direaksikan dengan Grignard ini, nanti polanya ya bisa dibaca lagi di kimia organik. Formaldehid itu kan HCOH ya. Nanti kalau ditambahkan reaksi Grignard gini, nah nanti ini CH3 ininya jadi nambah rantai ke sini. Nanti akan jadinya ya CH3 yang ini ya, CH3 ini. Jadi ini alkil di sini dari Grignard ini akan nambah rantai CH3. Nantinya jadi aldehid itu akan jadi alkohol ya. Kalau pakai Grignard aldehid jadi alkohol, jadi C. Nah, ini H2 di OH. Nah, ini ya, jadi etanol, ini kan etanol. Nah, ini jawabannya ya. Jadi ini dibersihkan dengan reaksi Grignard ya, yang kemudian dihidrolisis. Ini satu paket reaksinya seperti ini. Oke, jadi jawabannya ini etanol ya. Dibaca lagi di kimia organik, di Fessenden ada ya, nih bukunya nih kayak gini ada. Oke, lanjut ke soal ini. Di antara isomer senyawa hidrokarbon berikut ini, manakah yang lebih mungkin mempunyai tekanan uap paling rendah? Tekanan uap paling rendah. Nah, ini isomer ya. Biasanya ini dibahas di kelas 11 pas hidrokarbon. Nah, tapi yang dibahas enggak ke tekanan uap. Ini tekanan uap yang dibahas biasanya di kelas-kelas itu ya tekanan didih, titik didih ya. Nah, kita dari titik didih aja. Titik didih ini kan isomer semuanya C-nya ada 6 ya kalau dihitung. Ini C-nya ini ada 3, 4, 5, 6. Ini 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5. Semuanya C-nya ada 6 ya. Hanya ya pasti akan sama, ini alkana ya. Jadi C6H14 semuanya sama. Nah, ingat kaidahnya untuk isomer, kalau semakin banyak cabang maka titik didih semakin rendah ya. Banyak cabang maka titik didih rendah, titik didih rendah. Nah, ini kalau banyak cabang ya, cabang banyak gitu, cabang banyak maka titik didih rendah. Nah, semakin cabangnya sedikit atau misalnya tidak ada cabang, maka titik didihnya semakin tinggi. Titik didih semakin tinggi kalau cabang sedikit atau tidak ada cabang ya, tidak ada cabang. Nah, ini titik didih ya, tidak ada cabang. Nah, ini kan yang dibahas itu titik didih ya, yang di kelas reguler. Nah, ini kaitannya dengan tekanan uap gimana? Nah, gini aja ya, dalam keseharian aja. Misalnya alkohol itu titik didihnya lebih rendah daripada air ya.
Nah, alkohol ini lebih mudah menguap. Jadi kalau suatu cairan lebih mudah menguap, maka tekanan uapnya itu tinggi ya. Jadi dia kan mudah menguap ya, maka tekanan uapnya tinggi. Misalnya ini ada wadah, ini cairan. Nah, karena ditutup misalnya ya, ini karena ini cairan ini mudah menguap, maka nanti tekanan di sininya akan tinggi ya, tekanan uapnya, tekanan uap tinggi. Nah, kalau cairan ini mudah menguap ya, contohnya alkohol itu kan mudah menguap dibandingkan dengan air. Nah, tekanan uap alkohol itu lebih tinggi ya. Nah, bisa kita ambil kesimpulan ya, alkohol itu titik didihnya lebih rendah kan ya dari air. Nah, jadi nanti kita bisa ambil kesimpulan kalau tekanan uapnya tinggi, maka titik didihnya rendah ya, jadi berlawanan ya. Kalau tekanan uapnya rendah, maka titik didihnya tinggi ya. Nah, gitu. Nah, jadi kalau tekanan uapnya yang paling rendah, berarti cari yang titik didihnya paling tinggi. Nah, titik didih paling tinggi itu adalah yang tidak ada cabang. Nah, maka ini strukturnya yang tidak ada cabang. Ini jawabannya E. Oke, lanjut. Nah, ini hitungan. Bila CuCN2 dipanaskan, dihasilkan C2N2 dan CuCN, berapa massa CuCN2 dibutuhkan untuk menghasilkan C2N2 sebanyak 5 gram. Nah, reaksiin aja ya, ini CuCN2, CuCN2 menjadi C2N2 ya, dibutuhkan. Nah, berapa massa CuCN2 yang ini ditanyanya untuk menghasilkan C2N2 sebanyak 5 gram. Ininya 5 gram. Diketahui MR CuCN2 119,6, C2N2 52,4. Nah, ini ditanyakan massa CuCN2 ininya ya. Oke, ini kita setarakan dulu ya, CuCN2 jadi C2N2. Ini N-nya ada 2. CuCN, dan CuCN ini plus CuCN. Nah, C2N2 plus CuCN ya. Kita setarakan dulu ya. Cu1, C-nya ada 2, ini ada 2. Nah, maka ini harus ada 2 ya. 2 CuCN. CN-nya udah, C ini. C-nya di sini ada 2, 4 di sini. Nah, berarti ini ada 2. Cu-nya 2, C-nya ada 4, udah setara ya. N-nya di sini 2, 4, di sini juga 2 tambah 2 4. Nah, ini udah setara kayak gini. Jadi setarakan dulu persamaannya. Jadi kayak gini ya. Nah, diketahui ini 5 gram C2N2-nya. Yang ditanyakan adalah massa CuCN2 ini. Nah, berapa? Oke, kita lihat perbandingan molnya. Ini 2, ini 5 gram, ke molkan dulu ya. Berarti molnya adalah 5 gram per mR C2N2. Nah, di sini ada di soal C2N2 mR-nya 52,04. 52,04. Nah, ini molnya segini. Jadi C2N2 segini molnya. Nah, berarti yang ditanyakan CuCN2. Nah, berarti mol CuCN2 adalah 2 kali lipatnya ya, 2 dari ini. Jadi 2 kali 5 per 52,04. Ini mol. Nah, ini mol CuCN2. Nah, yang ditanya ini adalah massanya CuCN2. Nah, rumus massa itu kan gram. Rumusnya ya, gram sama dengan mol kali mR ya. Jadi ini kan molnya ini, tinggal dikalikan mR ya. Jadi langsung aja ya, kalikan aja. Nah, biar nggak banyak pembulatan, jadi kalikan aja langsung
Jadi ini molnya segini, jadi 2 kali 5, nah berarti dikali MR aja, MR CuCN2. Ini di soal ada ya, CuCN2 MR-nya. Nah, diketahui di soal MR CuCN2 115,6. Masukin 115,6 per 52,04. Yang udah ini nanti jadi masanya gram. Tinggal pakai kalkulator. Berapa? 2 kali 5 10 ya. 10 kali 115,6. 19,6. Ini dah dibagi 52,04 bagi 52,04 ya, gini sama dengan, nah jawabannya 22,21. Jadi ini B ya, 22,2 nih hasilnya. Oke, itu yang ini. Kita lanjutkan. Nah, dari reaksi amonia berikut ini manakah yang tidak melibatkan pasangan elektron dan ikatan dan elektron non ikatan non bonding pada atom nitrogen. Nah, maksud non ikatan itu yang pasangan elektron bebas ya. Nah, lihat aja satu-satu ya. Nah, ini NH3. Sebenarnya bisa dilihat ini NH3 kan ada pasangan elektron bebasnya, NH3 itu NH H. Nah, gini kan ya NH3 itu. Nah, ini dia kalau jadi NH4+ nantinya ya, ini kan tambah H2O ya, H ada OH ininya gini. Nanti jadi NH4+, NH4+ itu ya kayak gini. Jadi si ikatan ininya yang ini ikatan non bonding ininya kepake ya di sini. Jadi ada H-nya gitu. Nanti dari H ini ke sana. Ya. Jadi ini non bondingnya kepake gitu. Jadi ini bukan ini jawabannya. Nah, dari tipe ini ya nanti bisa dilihat polanya. Nanti jawabannya adalah akan ditemukan D. Ini yang D ini. Karena NH3 ini asalnya NH3. Nanti jadi NH2 ya. Nah, ini NH3-nya non bondingnya nggak akan kepake. Lihat aja yang D ya. NH3 sama Na gitu ya. Jadi Na NH2. Ini kalau ada Na NH2 ini kan pasti ionik ya, ada Na-nya. Jadi Na plus NH2 min. NH2 min itu kan gini, NH2 ya, NH2. Nah, ini NH2 min itu pasti kayak gini ya. Nah, gini. Justru ini adalah ya si ini elektron non bondingnya nggak kepake buat berikatan ya. Tetap aja ada di N ini gitu. Kalau yang lainnya ini NH3 jadi NH4Cl, ini kan NH4+ ya. Nanti akan kayak gini, jadi kepake N-nya. Itu juga ini NH3 ya, NH3 min. Nanti dari I-nya ini coba yang B NH3 CH3 NH3 C H N H. Nah, dia ada H-nya ya, N-nya jadi udah nggak ada nih. Nah, jadi yang ini juga kepake ya, N-nya berikatan dengan C-nya ini. Jadi jawabannya D.
Oke, lanjut. Masih ada soalnya. Yang mana dulu nih? Di atas aja lah. Oke, ini. Atom-atom ion berikut ini, atom atau ion berikut ini Ar ya, argon, K+ dan Ca2+ adalah isoelektronik, mempunyai jumlah elektron sama. Jadi pernyataan berikut ini manakah lalu urutan kenaikan jari-jari ya dari terkecil menjadi terbesar. Ar, K+ dan Ca2+. Nah, ini analisisnya dari ini ya. Ar ini kan di golongan 8A ya. Ini ada He, Ne, Ar. Nah, ini 18 dia di sini. Nah, ini nomor atom 18. Nah, di sini golongan K ini golongan 1A ya. Di sini di bawahnya periode bawahnya ya K. Nomor ini 18 kan, ini nomor atomnya 19. Nah, Ca di sini 20. Ya, ini 2A. 2A, ini 1A ya, kalau lihat tabel periodik kayak gini. Nah, jadi kalau Ar dengan K kan asalnya 19 elektron. Normalnya netralnya kalau K+, maka dia akan jadi 18 elektronnya. Ca2+ ini elektronnya ya jadi 18 juga. Nah, mana jari-jari yang dari terkecil ke terbesar? Nah, kita lihat ini analisisnya. Yang berbeda kan elektronnya sama ya. Nah, biasanya untuk analisis jari-jari ini adalah kaitannya dengan jumlah proton ya, jumlah proton. Nah, lihat Ar ini kan nomor atomnya 18 ya. 18 jumlah protonnya. Jadi kalau kita bikin lintasan Niels Bohr ini ya, periode berapa berarti 3 ya. 2, 8, 8 gitu. Nah, misalnya ada gini ya, ini Ar nih. Nah, jumlah elektronnya ada 18. Nah, jumlah protonnya di sini di inti ada 18 proton ya, proton. Nah, ini Ar. Kita bandingin, ini Ar. Nah, kalau kalium itu ya sama ya, misalnya kan kalau K+ sudah jadi ada tinggal 3 juga kan lintasannya ya, K+ juga. Ya, jadi 2 kalau Niels Bohr ya 8, ini 8 gitu ya. 18 sama. Nah, ini misalnya kalium ya. Nah, kalium ini jumlah protonnya 19. Kalau Ar ini 18 protonnya. Nah, jumlah elektronnya sama dan lintasannya juga sama, ada 3 kulit ya. Nah, maka lihat kalau protonnya semakin banyak kan proton itu positif, elektron itu negatif ya, elektron itu negatif kan muatannya. Nah, gini, semakin banyak proton maka ikatannya akan lebih kuat. Jadi elektron di kulit atom ini akan semakin tertarik ke proton gitu ya. Nih elektron. Nah, akan semakin tertarik ke proton. Ya. Nah, jadi semakin banyak muatan positifnya, maka tarikannya kan ini negatif positif, tarikannya lebih kuat. Jadi jari-jari K ini, K+ ini akan lebih kecil ya. Karena jumlah protonnya lebih banyak. Jadi akan lebih kecil K+ ini. Nah, begitu juga dengan Ca ya, Ca. Nah, Ca ada 20 proton. Sedangkan elektronnya kan sama, ada 18 semuanya. Nah, yang Ca2+ ini jumlah protonnya lebih banyak. Jadi nanti ikatan terhadap elektronnya itu akan semakin kuat. Ya, ini semakin kuat. Jadi jari-jarinya akan semakin kecil. Ini paling kecil. Ya, karena tarikan oleh protonnya itu kuat, kan proton itu positif ya. Nah, ini. Jadi nanti ukurannya ini yang paling kecil Ca2+ ya. Nah, jadi Ca2+ lebih kecil dari K+ dan K+ lebih kecil dari Ar kayak gini ya. Nah, ini jadi
Logikanya itu udah dengan jumlah protonnya. Semakin banyak jumlah proton, jadi kalau elektronnya sama ya, nah maka semakin banyak jumlah proton maka jari-jarinya akan semakin kecil. Ini jadi jawabannya dari Ca2+ lebih kecil dari K+. Nah ini D. Ca2+ lebih kecil dari K+, lebih kecil dari Ar. Oke itu ya. Nah ini juga yang menjadi alasan kenapa kalau dalam sistem periodik unsur ya, kan semakin ke kanan jari-jari itu semakin kecil ya, jari-jari itu semakin kecil. Kenapa coba? Nah karena semakin ke kanan jumlah proton kan semakin banyak. Kulitnya sama misalnya dalam periode 3 misal, atau periode berapa lah, 4 gitu. Dalam satu periode semakin ke kanan maka jari-jari semakin kecil. Nah kenapa semakin kecil? Karena semakin ke kanan kan nomor atom itu bertambah. Nomor atom itu kan jumlah proton. Ya, misalnya di sini ada berapa? 11 atau 19, 20, 21 dan seterusnya. Jadi jumlah protonnya semakin banyak. Nah, maka semakin ke kanan semakin kecil. Nah, ini logikanya jadi untuk jari-jari atom bisa dengan jumlah proton. Oke. Nah, sekarang ini. Pada temperatur 25 derajat Celcius, berapa konsentrasi H+ dalam larutan yang mengandung OH- 3,99 kali 10 pangkat min 5 ya, min 5 molar. Nah, ini dalam larutan H+ dan OH- dia punya hubungan kayak gini ya, konsentrasi H+ kali konsentrasi OH-, ini suhu 25 derajat Celcius, maka hubungannya kayak gini sama dengan 10 pangkat min 14 ya. Nah nih, kalaupun di soal nggak dikasih tahu suhu 25 derajat Celcius, ya biasanya dianggap 25 derajat Celcius. Nah diketahui OH-nya 3,99 kali 10 pangkat min 5, maka H+-nya ya berarti nah ini aja H+ sama dengan 10 pangkat min 14 per OH-nya 3,99 kali 10 pangkat min 5 ya. Nah, gitu aja. Oke, dibagi saja pakai kalkulator ya, karena kan boleh pakai kalkulator. 1 bagi 3,99, 1 bagi 3,99 sama dengan berapa? Nah, 0,25 kali 10 pangkat min 14 dibagi min 5, min 14 tambah 5 jadi min 9. Pangkat min 9. Ya, lihat ada gak? Oh. Nah, kalau dinotasi ilmiahkan ya, jadi 2,5 kali 10 pangkat min 10. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Yang bawahnya. Berikutnya diberikan potensial reduksi setengah sel ya. Mg min 2,38. Terus Cu 0,34 volt. Ag 0,8 volt. Berdasarkan potensial setengah sel tersebut, berikut ini manakah pernyataan yang benar? Oke, yang pertama, magnesium adalah reduktor lebih baik. Nah, kita lihat ya gini. Ini potensialnya negatif, ini positif, ini lebih besar. Nah, berarti Mg Cu ke Ag itu semakin ke bawah. Nah, kalau potensialnya lebih positif, lebih besar positifnya, maka itu semakin mudah reduksi. Jadi semakin ke bawah semakin mudah mengalami reduksi ya, semakin mudah mengalami reduksi. Kalau semakin mudah mengalami reduksi berarti dia itu semakin berperan sebagai oksidator ya. Jadi kalau dia mengalami reduksi berarti sebagai oksidator. Nah, berarti kebalikannya, kalau semakin ke atas semakin mudah mengalami kebalikannya, oksidasi ya. Nah, kalau mudah mengalami oksidasi maka dia akan semakin mudah berperan sebagai reduktor semakin ke atas. Nah, gini ya. Magnesium adalah reduktor lebih baik. Magnesium ada di atas. Nah, semakin reduktor, betul ya, kan semakin ke atas reduktornya semakin kuat. Nah, magnesium di atas, jadi betul. 1.
Oke, yang kedua, dalam keadaan standar, reaksi akan terjadi secara spontan bila setengah sel 2 digabung dengan setengah sel hidrogen. Yang ini. Nah, ini lihat E-nya plus 0,34 volt ya. Nah, setengah sel hidrogen ini ya kita harus tahu setengah sel hidrogen ini adalah potensialnya itu adalah 0 volt ya, 0 volt gitu. Nah, maka kalau disambungkan dengan ini ya Cu ini akan spontan ya, terjadi seperti ini karena ini positif kan, positif gitu. Jadi spontannya ya seperti ini reaksinya. Kan ingat, reaksi yang spontan itu adalah reaksi yang potensialnya positif. Nah, disambungkannya dengan hidrogen 0 ya berarti dia akan berperan sebagai ini reduksi ya. Jadi ini spontan, nomor 2 betul. Ya. Masih ingat gak rumusnya? E0 sel sama dengan E0 red dikurangi E0 ox. Berarti yang mengalami reduksinya siapa? Nah, Cu ya. Nah, dikurangi oksidasinya berarti hidrogen ya 0. Jadi nanti Cu kan nih 0,34 ini 0,34. Nah, jadi ya spontan gitu ya ini. Pokoknya kalau ini positif berarti spontan. Karena nilai potensial sel ini memang dibandingkannya dengan hidrogen sebenarnya. Jadi dia spontan. Kalau positif spontan aja. Kayak nomor 2 betul. Nomor 3. Bila logam tembaga ditambahkan ke larutan AgNO3, maka logam perak akan mengendap. Misalnya gini ya. Ini. Nah, logam tembaga ditambahkan ke larutan AgNO3. Di sini ada AgNO3 larutan. Nah, kalau ada larutan AgNO3, berarti dia sebenarnya itu adalah Ag+ dan NO3- ya. Jadi dia larut, AgNO3 itu nitrat perak itu larut. Nah, ditambahkan logam tembaga. Masukin ke sini logam tembaga Cu ya. Nah, ini Cu. Nah, apakah Ag+ ini kan asalnya larut, akan mengendap enggak di sini gitu ya. Nah, lihat dari ininya. Kita bandingin. Ini manfaat dari potensial sel ini sangat bagus sekali. Nah, Ag dan Cu kita bandingin. Ag yang bawah, Cu di atasnya. Nah, lihat Cu dengan Ag, siapa yang nilai potensial reduksinya nih lebih besar? Nah, Ag 0,8, kalau Cu hanya 0,34. Jadi kalau Cu disandingkan dengan Ag, maka Ag yang akan bereaksi reduksi. Jadi Ag akan bereaksi reduksi. Nah, ya. Nah, ini ada Ag+ dan Cu. Nah, Ag+ pasti akan mengalami reduksi gitu. Jadi nanti Ag+ akan mengalami reduksi menjadi Ag ya, jadi perak gitu. Nah, ya, nanti tambah elektron gitu ya. Nah, jadi perak. Jadi yang nomor 3 betul ya, bila logam tembaga maka ini akan terjadi gitu. Jadi nanti perak ini akan ngenap di sini. Nanti akan bening, ada kilauan perak di sini. Jadi yang 3 betul. Ya, 1 betul, 2 betul, 3 betul. Nomor 3, nomor 14, nomor 4 maaf. Jika 2 Ag+ plus 2E menjadi 2 Ag, maka E sama dengan 2 kali 0,8 sama dengan 1,6 volt. Nah, ini salah ya. Nah, jadi untuk gini, nilai potensial sel ini ya, ini adalah besaran intensif ya. Potensial sel ini besaran intensif, jadi dia tidak dipengaruhi oleh jumlah zatnya. Ya, kayak massa jenis misalnya ya. Massa jenis itu kan besaran intensif. Jadi besaran yang tidak dipengaruhi oleh banyaknya zat, kayak misalnya paku 1 kg dengan paku 10 kg ya tetap aja massa jenisnya kayak segitu, nggak berubah. Jadi tidak ditentukan oleh banyaknya zat itu. Jadi potensial sel ini walaupun koefisiennya 2 gitu, nggak pengaruh, nilai potensial selnya tetap aja 0,8. Oke, jadi ini jawabannya adalah 1, 2, dan 3 C. Ya, itu ya, ternyata sudah 29 menit. Cukup saja dulu gitu ya. Atau mau lagi?
Ya, cukupkan sekian saja dulu ya, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan disambung kalau misalnya antusiasnya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.